lagi ada berita terbaru nih, hot banget. Oh my god, Itu. Aduh, aku gak mau bacain berita ini. Kenapa? Karena pernah terjadi pada aku. Coba. Ya betul. Tapi ini betul pernah terjadi dengan Raffi, tapi Raffi kapok dan gak boleh dicontoh, betul ya? Gak boleh. Iya. Jadi contoh ya. Ini manajernya Bunga Citra Lestari alias BCL, Mas Dodi, ditangkap karena kasus narkoba. Nih, manajer BCL ditangkap polisi terkait narkoba. Ini sudah banyak contoh, banyak kasus, makanya kita jangan pernah coba-coba, betul kan? Janganlah. Dan ini manajernya itu sudah menjadi manajer BCL sejak tahun 2003. Saat itu kolaborasi dan Pasbe. Nah ini wajahnya dan juga dari 2003 nasibnya Dodi gimana? Si Dodi ini gimana nasibnya? masih diperiksa. Masih diperiksa. Ya, oke. Aku doain deh semoga masa cepat selesai. Ya. Buat BCL juga kamu tetap semangat ya. Oke. Sementara aku bisa kok jadi manajer pengganti. Tapi BCL tanggal 11 ini tuh kan katanya mau konser di Singapura. Singapura. Iya. Padahal aku udah beli tiket loh. Tiket apa? Tiket ke Ancol. ada kita lihat ini. Ada beritanya lagi. Headline-nya kita lihat. Ini dia. FYP. Cekidot. Nah, bener. Wah, luar biasa headline-nya. Udah tadi. Udah. Ini. Nah, kali ini nih. Nah, ini berita yang akan kita panggil bintang tamunya hari ini. Marsyanda yang sempat hilang di LA sudah ditemukan. Ini juga. Oke. Kita akan melihat bagaimana tayangan lengkap ketika Marsyanda hilang Ini dia. di Amerika. Marfuah. Marsyanda. Rakyat langsung saja kita sambut, ini dia. Marsyanda. Hai, Ca. Hai, Caca kok aku nggak dipeluk sih, Ca. Iya. Caca, aduh, aku seneng Lama banget ya nggak ketemu. Iya, gokil, Ca. Gokil banget, Caca. Rambutnya matching loh sama baju kita. Tapi aku suka deh rambutnya Caca gini. Kenapa? Dia mengekspresikan bahwa ya Caca tuh bisa berekspresi lagi sesuai dengan isi hati. Berarti kan dia sekarang tuh lagi pengen wah gitu kan. Selalu, kalau Caca tuh selalu berekspresi, betul kan? Kalau kamu juga, aku suka warna kamu. Apa? Warna janda nih, ungunya nih. Kayaknya kok relate berhubungan ya? Aku Enggak, janda. iya, aku juga sama, Ca. Ya duduk Caca, warna janda. Oke. Ya. Aku mendengar beritanya heboh banget kemarin sampai ya akhirnya kita sudah mengetahui yang asli, berita yang benar. Boleh mau warna apa? Akhirnya kita mengetahui berita yang sebenarnya dari mulut Caca sendiri. Oke. Bahwa ternyata Caca di sana tuh nggak hilang. Oke. Ternyata masuk ke dalam satu tempat yaitu rumah sakit yang memang Mental hospital. mental hospital. Oke. Dan Nah, Caca kalau gitu- dipaksa masuk ke situ. Nah, untuk itu kita akan bahas lebih detail lagi. Jadi selamat datang Caca di Indonesia Yes. kembali. Kamu Iya, tuh nyampe terima Indonesia kasih. kapan sih sebetulnya? 25 Juli. Baru dong. Baru. Iya. Nah, Baru banget. kemudian Liburannya tuh sebulan. sebulan. Itu liburannya gimana? Tadinya pengen liburan jadi sampai masuk ke tempat Ya mental. Allah, itu Jadi udah... awalnya mau healing, jadi hilang. Iya. Aku tuh, udah kebolak-balik. Rencana semuanya berantakan. Aku nggak hanya cuma mau healing, aku tuh mau bikin lagu, aku tuh mau songwriting, aku mau bikin puisi, mau nulis, Gagal aku semua? mau ada webinar. Gagal semua. Cancel semua. Oh my Oke. God. Pergi ke sana ke Amerika bareng siapa saja? Sendiri kan aku suka solo traveling. Bukan sama teman kamu itu. Itu dia emang udah di Itu Amerika. tinggalnya di sana. Oh. Kan lu nggak pernah baca-baca sih lu. Dia tuh di sana. Kan supaya jelas, semua orang kan belum tahu juga. Jadi teman kamu suami istri di sana. Kamu janjian sana ketemu tuh. Janjian cuman pengen sekali-sekali aja karena aku lebih walaupun ada punya temen nih di kota tempat tujuan aku liburan, aku tetap pengen spend sebanyak-banyaknya waktu tetap ya kemana-mana sendiri bebas. Oke. Aku bukan kesana buat ketemu mereka dan mereka tahu itu. Oke. Tapi nggak tahu kenapa kok mereka jadi kayak emak bapak gue gitu. Maksudnya mamaku aja nggak segitunya, mamaku aja nyantai kalau Mungkin aku ke pantai. karena peduli mungkin ketakutan. Tapi salah caranya. Lebih dari sekedar peduli sih, karena aku cuman ke pantai 2 jam. Mereka nelfonin aku sampai 7 kali, mereka panik. Mereka tuh panic attack karena mereka secara mental juga dua-duanya punya gangguan yang ya sepertinya mereka sih bilangnya udah ke psikiater, tapi kok kelihatannya masih unstable. Karena mereka panic attack, mereka sampai lapor 911, lapor ambulans. Yang udah lepas dari kendali mereka, tiba-tiba si ambulans ini tuh ngebawa aku ke rumah sakit mental hospital. Oke, katanya kamu tuh cuma ke pantai. Ke pantai 2 jam. HP kamu? HP aku tinggal di Airbnb karena aku ngerasa
ya gue nggak pengen di-trace. Oke. Dan gue udah tahu kok jalan pulangnya kemana. Oke. Gue taunya tuh gampang, jalannya udah deket banget ya Allah. Oke, terus udah gitu kamu main di pantai, terus katanya ada kejadian kontak lens kamu copot atau gimana? Kontak lens copot karena aku kan ini minus. Jadi copot sebelah karena kena air, karena aku udah kena, wah udah seru banget ada tuh. aja. Iya, tapi kan tetap bisa lihat sebelah. Iya. Terus. lihat. Nah, Iya, akhirnya jadi- katanya kamu gak bisa dihubungin. Udah gitu kontak lens ini akhirnya kamu seperti orang linglung, betul? Enggak seperti orang linglung, orang gue biasa aja. Biasa aja. Terus katanya beritanya tanpa alas kaki. Nah itu emang sengaja di Amerika kan banyak orang-orang yang apalagi aku ada tumor payudara ya. Itu kan ada teknik healing namanya earthing. Jadi nginjek bumi, nginjek Iya. aspal, batu, pasir, tanah. Oke. Itu tuh trik, bukan trik, itu salah satu cara healing. Oke. Nah aku jalanin itu dan orang-orang di sana tuh udah umum banget ngeliat orang di pantai jalan dari trotoar nggak pakai sepatu tuh kayak hippie gitu loh. Itu tuh udah umum banget. Terus apa yang terjadi setelah kamu di pantai? Kan kamu gak tahu tuh apa yang sedang terjadi nih. Aku tahu, aku nggak pernah nggak tahu itu semua aku sadar. Ini aku nggak ada maksud aku kehilangan kesadaran. Gak tahu saudara kamu, teman kamu lapor ke nenek. Oh, nggak kamu nggak tahu. Kamu lagi jalan. Aku lagi jalan nih, lagi mau jalan pulang, terus aku lagi nanya, kalau ke Venice Beach, Oh my god, terus? jalan Venice Beach nama jalannya jalan sekian lah ya, jalan Rosemead namanya kalau nggak salah. Jalan ini tuh dari sini beloknya kemana? Lagi nanya tuh. Lagi nanya, karena deket banget kan, aku tinggal nanya doang. Terus? Dan itu tuh memang udah agak ke pasir-pasir gitu. Terus? Tiba-tiba datang nih orang pakai baju polisi, 4-5 orang tapi baik. Miss, can you come with us? Gitu. Bisa nggak bareng sama kita, ikut kita ke ambulans? Terus mereka nurunin kayak gurney. Astaga. Pakai roda tapi pakai kasur. Terus aku suruh duduk situ, dikira aku tuh Lu habis mau sih? diculik orang. Terus aku bilang, ini kenapa? Terus mereka tuh kayak ngajak ngomong, what's your name? Look at me in the eye. Lo lihat mata gue, nama lo siapa? Lo sekarang tanggal berapa? Lo tanggal sekarang tanggal berapa? Lo tau nggak lo di negara apa? Dicek kayak aku nih waras apa enggak? Itu di negara orang lagi. Tapi kamu Iya. jawabnya bisa tuh semuanya kan? Ya iyalah bisa, Orang makanya. bisa, Nah karena- polisinya bingung jadinya nih, orang kok kayak waras tapi kok yang jadinya aku Karena dilaporkan sama teman kamu, jangan-jangan aku tuh orang gila yang udah lagi hilang. kata teman kamu itu. Orang mungkin. nggak hanya perkiraanku ya, ternyata dia itu pun ngepost banyak banget story dan macam-macam di grup Telegram juga ada banyak grup yang udah banyak membernya ya. Terus di story-nya dia, story suaminya bahwa Caca itu udah nggak minum obat 3 hari, di mana itu nggak benar. Karena aku obat tuh bawa di tas yang aku tenteng. Karena Caca pernah cerita ke gue, memang Caca tuh didampingi obat dari psikiater ya. Iya dan itu aku nggak pernah skip sehari pun dan Oke. memang nggak boleh. Oke. Itu nggak boleh Terus skip. ketika itu kamu belum tahu apa yang terjadi tuh kan? Belum tahu sama sekali Terus? dan nggak ada yang ngasih tahu Oh juga. my god, akhirnya lu dibawa. Nah, aku dibawa ke emergency room rumah sakit Marina Del Rey itu. Pertama, Ingat tuh, dia ingat ingat semuanya aku ingat urutannya. Terus gitu kayak Terus? orang rumah sakit Marina Del Rey ngecek kondisi aku. Aduh. Terus nggak tahu kenapa. Terus aku bilang kan, kalau kalian bingung, kalian kan ada yang ngelaporin nih. Yang ngelaporin kan tahu saya Airbnb-nya di mana. Si temenku si S dan D itu tahu kok alamat Airbnb-ku, mereka sempat nganterin aku ke situ. Tanya aja sama mereka, suruh ambil HP-ku, cek. Oh, HP belum dipegang? Iya, HP-nya HP-nya belum belum dipegang. pegang, bener. Suruh kesana aja, ambil aja HP-ku, cek health ID atau medical ID aku. Ada kok di HP-ku semuanya. Tinggal cari di konteks di iPhone tuh ada. Terus di situ tuh tertulis nama Andriani Marsyanda, umur berapa, kondisi aku adalah menyembuhkan tumor payudara secara holistik. Tapi aku tidak tulis riwayat aku punya bipolar. Nah yang bikin si polisi dan 911 dan rumah sakit ini bingung, kenapa di bagian obat-obatan kok ada obat untuk bipolar. Itu mungkin yang membuat mereka tanpa minta izin, atau mungkin minta izin juga ke Sheila sama David, aku nggak tahu. Sebut juga tuh namanya. Iya. Nah, Si S karena dan si emang D. fakta kok. Nah, mungkin dengan mereka report ke S dan D itu atau tidak aku nggak tahu. Akhirnya dibawa ke mental health hospital atau rumah sakit jiwa. Aduh. Nah di situ aku juga bingung kenapa dibawa ke situ. Aku jangan tahu itu rumah sakit jiwa ternyata. Aduh. Sampai aku dicocolin obat yang bikin aku udah bener-bener kayak orang bleu gitu loh. Aduh. Sampai berhari-hari. Dan anehnya pas aku bisa nelpon Sheila sama David itu kan hari pas aku kayak sekitar, aku kan di sana tuh dari tanggal 27 Juni sampai tanggal 11 Juli. Oh wow. Ditahan di rumah sakit jiwa. Apa yang mereka lakukan saja banget. tadi Dan di yang anehnya itu apa mereka melakukan parah banget Kak Irfan. contoh. Itu tuh parah karena kayak aku selalu bilang, orang tuh nge-treat napi itu lebih better daripada nge-treat orang di rumah sakit jiwa. Ya, napinya ke gua lagi karena gua pernah jadi napi.
Oke. Oke. Astagfirullah. Contohnya seperti apa? Maaf ya, Pi. Enggak apa-apa. Pertama contoh deh, kan di situ ada buklet gitu ya, yang disebarin kemana-mana, setiap pasien dapat. Terus di buklet itu disebut kalau lo tuh punya hak untuk menolak treatment. Oke. Dan lo tuh boleh pakai HAM lo, Hak asasi manusia. hak asasi manusia. Terus aku melakukan itu. Aku bilang, saya nggak mau minum obat dari kalian, saya nggak mau terima suntikan seperti apapun, dan saya menggunakan hak asasi manusia saya. Aku ngomong pakai bahasa Inggris gitu, agak keras. Nah terus pas aku ngomong gitu, aku ngomong tuh di kayak nurse station gitu loh, jadi tengah-tengah pada ngeliatin gitu. Nah mereka takut sama omongan aku dan mereka nganggep itu sikap agresif. Aduh. Aku langsung diginiin tangannya sama suster-suster cewek dan cowok, digotong ke kamar. Dianggap aku agresif, terus aku sampai diginiin, terus diginiin ke kasur punggungnya. Astaga. If you still being aggressive, kita akan giniin lo terus. Say that you will stay calm. Stay calm atau kita akan giniin lo terus, dan itu disuntik. Itu sambil aku disuntik. Padahal lu itu tuh melakukan dari kesadaran, bukan? Ya, dan aku ngikutin yang ada di buklet yang mereka sendiri yang print loh. Langsung disuntik. Disuntik pakai obat penenang. Dan aku cuma bilang, oke, I will stay calm. Jadi Aduh, Ca. kalau orang di napi itu kan masih dianggap ya udah mereka punya kewarasan ya. Kalau orang udah di rumah sakit jiwa kan udah dianggap lo udah nggak waras, lo udah lebih rendah kastanya. Terus perlakuan itu terus. Nggak, setelah itu terjadi aku mikir itu Itu disuntik tuh, sorry, itu yang disuntik adalah obat penenangnya ceritanya dari iyalah dia. pasti. Langsung lemes? Langsung lemes. Di bagian mana tuh di tangan sini? Lupa. Ya, Kenapa nanya tangan atau gimana sih, Pi? Karena suntik sempat beberapa kali. Aduh, terus abis itu? Terus apanya nih? Iya, perlakuan apa lagi? Oh, enggak, semenjak saat itu udah nggak ada lagi perlakuan itu karena aku udah berpikir. Akhirnya lu pasrah aja, udah jalani aja. Aku mau patuh. Oke. Karena aku mau cepat-cepat keluar dari situ. Mendingan gue patuh aja deh. Sementara di Indonesia, Alisa, adik lu tuh udah konferensi pers katanya baik-baik saja gitu-gitu. Oh ya udah, berarti cuma miskomunikasi. Gue nganggapnya seperti itu. Kirain kita juga Padahal gitu, Ca. ketika preskon itu lu lagi ada di dalam. Iya, dan Keluarga lu tahu. jadi gini, Mamah dan Lisha itu panik sebenarnya kan. Dan mereka tuh nggak bisa kontak aku langsung sampai akhirnya dapat nomor KJRI. Ya. Yang ada di sana. Konjen. Nah, Ya. terus kedutaannya kan. Terus udah gitu Mama dan Lisha itu bikin preskon untuk meredam berita yang terus-menerus keluar dari si S itu. Yang beritanya udah kemana-mana banget. Ada yang fitnah, ada yang ya memang ada kenyataan aku bipolar memang benar. Tapi dia bilang Mama suka pukulin aku nggak minum obat 3 hari. Udah kebanyakan yang jadi miring, yang orang tuh jadi panik tanpa ada gunanya gitu. Lu kesel banget dong sama S dan D. Awalnya aku sebel banget, tapi Hubungannya? awalnya ada tengahnya, ada kadang sebel, kadang enggak, kadang. Kalau sekarang sih aku lagi sedang tidak berteman dengan mereka. Nggak komunikasi jadi udah. Oke. Sampai aku tuh bilang, udah deh whatever we have, let's end it. Wah, sampai Sampai gitu. aku ngomong gitu, Temen lu di karena mana sih luka itu? aku tuh banyak banget. Tadinya tuh ketemu di lokasi syuting, dia syuting juga dulu zaman orang ketiga. Oke, akhirnya ini di sini jumpa pers supaya meredam S supaya tidak berkoar-koar. Iya, dan Tapi betul kok Mamah dan Lisha itu ngomong bahwa Kak Caca itu memang suka jalan-jalan sendiri dan itu memang benar. Bener. Katanya kan gini beritanya, Marciana ditemukan di daerah kawasan Bronx katanya. Itu ada yang ngomong gitu juga loh. Salah tuh. Bronx apa, orang pantai Venice? Bukan Bronx kan? Oke. Bukan. Itu bro. Bro, tapi berarti ketika jumpa pers itu keluarga lu udah tahu lu ada di rumah sakit itu atau masih Aku mencari nggak- juga? Kayaknya bikin preskon dulu, aku nggak tahu ya, yang lebih tahu jadwal urutannya benernya tuh Mamah dan Lisha sih. Oke, Cuman yang oke. pasti kayaknya preskon dulu, baru Mama sama Lisha nelfon aku lewat HP-nya orang kedutaan. HP lu yang lu simpen di itu tuh? Masih aku belum boleh akses. Sampai Sebagai Ca, sampai ya sekarang ya udah, sampai sekarang udah dapet. Sampai waktu itu. Tapi Ca, Maksudnya- ya lo Ca, Kita tuh nggak boleh nonton TV dibatesin, cuman boleh nonton kartun-kartun tahun 90-an gitu. Nonton serius, sebagai pasien rumah sakit jiwa tuh nggak punya hak loh nonton kayak, nggak, saya mau nonton Netflix gitu, nggak punya hak. Berarti lu nonton kartun milih remote sendiri. 90-an? Nonton gua sama Irfan dong, Tom and Jerry. Gua nonton. Iya. Astagfirullahaladzim. bukan Tom and Jerry, Mickey dan Minnie. Tapi itu sedih loh, kalian ketawa Iya, itu sedih bukan loh. apa-apa. Terus Iya, maksudnya radio, kita aku sedih. denger musik kita nggak boleh milih lagu. Padahal Jadi bisa lu- aja dari lagu HP kita connect ke Bluetooth speaker mereka, nggak ada akses kayak Jadi gitu, lu, kita nggak tapi ini punya lebih hak. parah. Hak lu nggak ada di negeri orang, lu nggak bisa berkomunikasi, lu nggak bisa bertanya.
Dan Terus lu harus udah gitu, pasrah. harus pasrah. Udah gitu, pas akhirnya aku bisa berhasil menelpon S dan D nih, pas udah dikasih bill yang harganya hampir 20.000, billnya berubah nih, karena 20.000. nambah. Seawalnya masih 18.000, karena nambah hari, 4 hari lagi jadi $24.000. Berapa itu? Itu berarti 300 juta. 300 juta. Itu aku nelfon S dan D kan. Tunggu deh, aku mau nanya S gitu kan. Yang ngelaporin aku ke 911 siapa, kalian bukan? Iya itu kita. Ya udah, look what you've done, lihat apa yang kalian perbuat. Aku sekarang ada di mental health hospital dan aku harus bayar $24.000. Aku nggak mau tanggung jawab soal ini bukan perbuatan aku dan I Akhirnya? was fine, aku tuh baik-baik aja. Ini semua perbuatan kalian. Ya nggak bisa dong, nggak bisa kita dong, Ca. Dan mereka nggak berhak nangkep kamu, naruh kamu di situ. Mereka, kok kamu jadi dibawa ke mental health hospital sih? Bahkan Kok karena laporan mereka tuh. salah dong. Iya, terus aku kayak, wah gila, aku bener-bener marah banget sampai gemeteran. Tapi aku juga nggak bisa ngapa-ngapain, jadi aku cuman ke kamar doang, duduk doang, diem, nunggu sampai marahku habis. Terus aku nangis aja. Ah, terus yang bayar akhirnya siapa? Akhirnya bayar Caca. Ya gimana, sampai sekarang aku yang nyicil bawaannya. Ca. Harus nyicil. Cak, Ya kalau misalnya ya gimana dong? Minta tanggung jawab kepada orang yang ketika dikasih tahu ini penyebabnya lo. Mereka akan jawabannya gini, Cak, kita tuh nolongin lo. Lo bilang lo pengen collab sama Sheila untuk ngomongin soal healing. Terus kita tuh ngomongin kenyataan fakta yang semua yang kita bilang. Mereka tuh ngerasa yang mereka lakukan benar. Udah susah. Di pikiran di sisi mereka. Di sisi mereka. Tanpa mereka mengetahui sebab musababnya selanjutnya seperti apa. Iya, akibat perbuatan mereka tuh mereka Iya. nggak sadar itu tuh ada ikatan, ada hubungannya dengan perbuatan mereka. Jadi Caca yang bayar semuanya, Ca. Sampai Ya, sekarang. gimana ya? Aku juga bingung. Udah Ca, tenang ada aku Ca. Aku pasti bantuin kamu Ca. Kamu gak usah khawatir. Pi, ratusan juta, Pi. Aku bantuin Ca, tenang Ca. Kayak harga mobil, Berapa? tau. Nggak usah takut Ca. Caca Berapa? mah. Hah? Lu bantu berapa? Ya udah Ca, tenang aja. Sisanya berapa? Aku yang bayarin semuanya Ca. Buat Caca, nggak usah khawatir. Beneran. Ditonton orang Bener. Indonesia. Ya karena Caca teman aku dari dulu. Gagal, lu jangan ngomong-ngomong aja. Sisanya berapa, Cak? Tenang Ca. Nggak usah Nggak khawatir. tahu, aku Udah nanti di belakang panggung aku yang selesaiin Ca. Nggak usah takut. Yang penting kamu nggak usah pusing-pusing Ca. Aku tanggung Lu jawab. jangan gitu, ini beneran loh. Ya Allah, kapan sih aku bohong? Bener Ca, meskipun Sering aku lu bohong. Meskipun aku kelihatannya bercanda, tapi aku orangnya kalau mau beneran. Aku serius Ca, karena aku nggak pengen Caca semakin pusing. Udah Ca, kamu harus happy. Aku bantuin kamu. Tenang aja Ca, aku bantuin kamu. Iya, Beneran, Happy. bener. Ini bukan gimmick loh, Pi. Enggak, aku kalau buat Caca aku mau bantuin pasti. Gue juga perlu duit, Pi. Enggak. Gua nggak mau. Udah, ngapain gua bantuin lu? Kalau Caca iya gue bantuin. Bener Ca, aku nggak bohong. Aku bantuin Ca. Aku Handika, Caca Handika. Bodoh. Bukan Handika, kamu Marica, Caca Marica. Hei. Udah deh, kita Tenang aja, kembali Cak. lagi sesaat lagi ya. Aku bantuin. Wow, banyak yang mengejutkan di sini. Tetap di sini di FYP For Your Pagi. Hey, Yes. apa kabar? Hey, tahu nggak sih pembicaraan ketika iklan itu luar biasa ya? Ya, jadi Dan ternyata banyak juga loh cerita-cerita yang memang setelah kejadian ini Caca juga ada hikmahnya buat Caca. Nanti Betul. kita akan cerita, cuman kita lihat dulu ini tadi sedang ngomongin tentang bipolar. dan gue dari tadi juga ngorek-ngorek Raffi kan jujur ya, gue tuh temen sama Raffi udah lama, masih nggak bisa bedain mana gimmick mana asli. Ini asli, gue mah beneran asli. Makanya- Asli ya, mau bantuin Caca ya. Iya, aku mah untuk mengurangi dosa-dosa aku juga harus banyak bantu orang. Ya benar. Ca, dari tadi Caca makasih Afi, makasih Afi. Iyalah sama-sama, aku juga. Iyalah. Kan pasti suatu saat bisa aja aku kena. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah gitu kan. Iya benar. Iya. Siapa tahu aku nanti suatu hari. Dan Raffi dari dulu emang selalu nge-support aku kok dalam keadaan apapun. Keren, Vi, keren. Kita support. Sip, nah tapi sekarang kita mau lihat tayangan dulu. Ya, Oke, boleh. Ya, dan- Yuk ini dia. Oke, kalau gue pribadi sih ngelihatnya itu cuma pengekspresian rasa dari Yang joget-joget. Caca. Yang joget-joget. Ketika lu nyanyi juga itu lip sync. Ya. Ya, Itu nggak salah, itu betul. beneran? Bagian joget-joget itu kalau orang lihatnya kan Marsyanda ngamuk-ngamuk kaitannya, padahal apa sih? Gue cuma lagi seru-seruan doang gitu kan. Iya, dan sekarang semua orang melakukan itu. Yes, semua orang akhirnya Iya, merasakan sekarang. nikmatnya melakukan ekspresi yang Jadi ya ya- aja gue menggokil Ria Oke, gitu. jadi sekarang ketika lu marah-marah, makan tuh itu juga kan salah satu pengekspresian. Ya dong, lucu-lucuan. Aku pas nonton teman-temanku pada ngakak.
pas Iya. zaman itu. Iya, Jadi Marciana tuh udah ngetop di TikTok dari zaman dulu Iya. sebenarnya. Kalau ada TikTok ya, Cak. Oh, iya. Empunya TikTok. Ada TikTok. Tapi Oke. memang Marciana kan ada kondisi yang bipolar. Tapi memang aku cukup mengerti kalau memang senang tuh bisa kalau kita nggak minum obatnya. Kalau kita nggak minum obat dengan Minum obat, benar. kalau seneng banget. Bisa senang banget. Kalau Nggak sedih itu kontrol. Bisa sedih banget. Betul. Jadi itu ngontrol dirinya itu harus Macam-macam sih selain minum obat itu harus. Dan supaya kita bisa minum obatnya disiplin, harus mau mengakui dulu nih, kita nih ada kondisi mental yang perlu dibantu. Kadang orang tuh berat loh mengakui, lo tuh punya penyakit mental loh. Ya. Orang tuh punya penyakit diabetes, punya penyakit jantung, punya penyakit apa masih Mau nerima masih gitu. mau nerima lebih Masih gampang. Kalau mental Kalau tuh punya belum penyakit tentu. mental kayak, wah gila, gue dibilang penyakit mental, kesian amat, gue nggak mau ngaku gitu kan. Nah, perlu Betul. Menerima dulu, menerima. legowonya itu nggak gampang. Aku pun sampai sekarang ada momen-momen tergoda untuk nggak mau mengakui. Oke. Makanya aku selalu punya, kadang-kadang tuh punya keinginan untuk nurunin dosis obat. Nah kalau sekarang aku lagi mikir, pulang nih, ini kebaikan yang terjadi nih. Jadi kan aku tuh sebelum ke US, aku itu ada melakukan puasa. Puasanya itu yang aku rasa nggak tepat dilakukan karena dalam kehidupan pribadi aku sedang guncang waktu itu. Dengan beberapa orang lah, aku nggak bisa cerita siapa, bukan teman-temanku itu. Tapi sambil secara emosional aku ada roller coaster sebelum ke LA, aku sambil juga healing untuk tumor payudara aku dan detox. Ya, ya. Nah, itu namanya tuh water fasting sama dry fasting. Itu tau nggak puasanya gimana? 12 jam minum air putih doang, lalu langsung lanjut 36 jam tidak minum, tidak makan. Nol, cuman minum obat yang digerus, masukin air dikit. Kalau mau minum obat bipolar. Nah itu ternyata ketika aku tanya ke temanku yang ngerti Ayurveda dan penyembuhan dengan puasa, itu nggak boleh dilakukan kalau dalam kehidupan personal lagi ada masalah. Jadinya pas aku dibawa ke rumah sakit mental di LA, itu kan aku pulang-pulang tuh obatnya lebih banyak secara dosis ya. Kalau jumlahnya cuma 3, tadinya jumlahnya ada 5 atau 6. Sekarang cuma tinggal 3 tapi dosisnya tinggi-tinggi semua. Nah sekarang aku udah berpikir gila, gue ngapain mikirin, aduh banyak banget deh. Dulu tuh kan kerasa hidupku damai. Pagi-pagi aku bisa bangun naik ke genteng, intuitive dancing, ngeliat sun gazing. Semua sudah teratur, gak itu agak ayam. Ya bener. Itu ayam. Pokoknya dulu tuh sebelum ke LA hidupku udah teratur banget. Sebagai advokat untuk mental health aku jalan banget. Ngapain aku jalanin itu semua kalau aku drop secara mental habis itu. Jadi aku sekarang ngerasa walaupun obatnya dosisnya tambah tinggi, tapi aku lebih stabil sekarang. Jadi aku udah berpikir, gue nggak mau deh mengutamakan harus dosis obat kecil dan melakukan teknik-teknik healing yang terlalu agresif. Kalau itu resikonya besar. Penerimaan diri lagi juga step berikutnya. Tapi katanya lu dalam kondisi ini juga berkarya masih tetap kan? Yes, alhamdulillah banget ya Allah. Itu kalau emang rezeki tuh insya Allah nggak akan kemana ya. Contoh. Jodohnya ya, kalau emang jodoh. Jadi dalam beberapa bulan ke depan akan ada 2 film layar lebar yang akan rilis. Udah syutingnya? Udah syutingnya. Akan rilis. Selama ini sempat syuting 2 film layar lebar sama aku ada 1 single kolaborasi aku dengan Viera Tel, alhamdulillah. Seneng banget. Kevin Aprilio dan Wibi. Jadi jangan dipikir kalau orang kena mental health itu terus tiba-tiba gak bisa ngapa-ngapain. Itu dia bisa tuh. berkarya. Sebenarnya bisa berkarya. Masih bisa berkarya, masih bisa bergaul, masih Waktu bisa syuting film. anak. Syuting film sama aku. Susternya Urban Legend. Bikin film horor. Nyanyi juga sama Gigi kan. Iya, itu di kondisi ya sudah bipolar tapi santai aja. Nah, tapi ini banyak yang mungkin biar Caca jelasin sedikit yang nonton ini kan mungkin ada bipolar itu sebenarnya seperti apa sih, Ca? Kenapa gitu? Ini kan kasih penjelasan dikit. Bipolar itu ketika tidak di-treat dengan benar, tidak ada obat, nggak pernah olahraga, terus udah gitu nggak mau tidur, itu tuh bisa keluar gejala-gejala seperti manik dan depresi. Manik itu apa? Manik itu adalah sering merasa over happy yang terus menerus. Over happy-nya tuh yang gila gue senang banget tanpa ada apa-apa. Kayaknya tuh ada hormon happy tuh keluar banyak banget di otak. Terus depresi? udah gitu belum. Manic dulu ya. Manic itu selain over euphoria atau happiness, bisa juga otak tuh mikir terus dan cepet pikirannya, ide muncul.
Dan semua yang kita pikirkan harus diekspresikan dalam berbagai bentuk lewat sosial media, lewat omongan ke teman-teman, Wow. dan speed bicara, cara bicara kita jadi lebih cepat. Oke. Terus cara ngomongnya tuh kita jadi pribadi yang kelihatannya kok nggak kayak orang yang nggak kayak dia yang biasanya ya, itu satu. Ya. Itu mania. Terus juga gampang anxious, gampang tiba-tiba galak. Biasanya kok tenang aja diginiin, kok sekarang kayak sumbu pendek. Itu semua gejala jadi satu ya, jangan cuma pilih satu terus lo ngerasa lo bipolar, itu nggak boleh. Nah terus gantiannya, ketika lagi low moodnya itu bisa bener-bener depresi, Itu depresi. sampai mikirin mau bunuh diri, sampai udah nggak ada lagi niatan, Harapan gitu, kayak nggak ada harapan gitu. kayak bener-bener semua orang benci gue, semua orang nyampahin gue. Tapi kalau orang banyak itu bipolar sama dia berkepribadian ganda, bukan kan? Bukan, itu tidak benar. Ya itu tersebarnya seperti salah. Ini perubahan Oke. mood yang signifikan. Betul. Oke, Perubahan mood yang Lu signifikan. mulai kapan sadar dan juga akhirnya menerima bahwa lu bipolar? Umur berapa? Dibilang sama psikiater aku bipolar itu setelah 2 minggu observasi di rumah sakit oleh seorang psikiater di Jakarta. Dikasih tahu udah aku bipolar disorder. Tapi nih? dari umur 20 tahun 2009. Oke. Tapi aku baru nerima 4 tahun kemudian. Au. Jadi aku ngelewatin 4 tahun tuh denial. Gue nggak mau terima, gue nggak mau tahu, dan gue nggak mau cari tahu apa itu bipolar artinya. Oke, penyebabnya apa sih, Cak? Penyebabnya itu sebenarnya ada yang bilang campuran. Ada yang teori yang bilang itu genetik, tapi nggak akan jadi nurun ke anak kalau pola asuhnya baik. Misalnya nih, pola asuhnya itu anak itu tidak di-abuse sama orang tua. Abuse itu bisa secara verbal, nggak harus dipukul ya. Misalnya orang tua suka banyak ngomong kata-kata yang menyakitkan atau bikin anak trauma gitu. Oh. Luka batin Itu di bisa- anak, itu bisa jadi bakal bipolarnya menurun. Terus jadi gitu anak sering mengalami luka lah pokoknya ya, secara apapun, fisik maupun batin. Tapi Cak, Hmm. sorry nih, kalau misalnya Caca misalnya bipolarnya kambuh ya, biasanya lagi ongoing gitu. Biasanya yang sekitar ngelakuin ke Caca apa Aku tuh, keluarga? alhamdulillah ya, aku tuh termasuk kalau aku lihat aku dibandingin dengan teman-temanku yang punya kondisi mental issue juga ya. Aku tuh termasuk yang keluar maniknya. Aku tuh lebih sering kalau lagi kambuh keluarnya tuh manik atau depresi juga sih sebenarnya, Oke. tapi jarang. Berarti yang namanya Ini belum terjawab dulu nih. Ya. Oh, Ya, jadi orang Caca yang gimana sekitar, kan? termasuk orang sekitar. Orang keluarga. sekitar itu biasanya aku telat nyadarnya. Karena kita itu kalau lagi, aku nyadar kalau aku depresi, aku nyadar. Tapi kalau aku lagi manik, Nggak nyadar. aku nggak mau mengakui itu, dan bukan nggak mau mengakui, nggak nyadar. anggap Dan aja lagi udah happy. terjadi, aku udah seneng banget, aku ngerasa aku ekspresif dan rasanya tuh, wah gue ini lagi seneng banget, happy banget, enak banget rasanya. Sampai aku do something wrong yang udah berefek kemana-mana, baru aku didudukin bareng sama orang-orang terdekat. Berarti orang terdekat itu cukup menjaga lu ya? Oh banget, dan kenapa mereka bisa tahu aku udah sesuatu ada yang salah? Karena aku yang mengedukasi mereka, dan gak cuman mereka. Sampai ke followersku di Instagram, di YouTube, aku tuh udah ngelewatin sekian tahun mengedukasi orang-orang kalau manik tuh gimana, kalau depresi tuh gimana. Jadi ketika aku muncul di TV, di interview misalnya, waktu itu sempat di acara YouTube, sebuah YouTube orang lah gitu ya, sebuah media. Ini Caca udah aneh, komentar tuh sampai kayak, ini Caca kayaknya lagi manik deh. Itu orang-orang itu tuh manik juga gak ada gue yang ngajarin juga. Jadi bukan mereka jahat, bener malah yang kalau gitu mereka- mendingan kita ngobrol dengan seseorang yang cukup deket banget lah pasti dan menjaga Caca. Yuk ini dia, Adrian. Halo, bro. Ya bro. Adrian. Adrian ini adik Caca. Ya, Caca. adikku yang kedua. Yang kedua. Bedanya 5 tahun dari aku. Keren ya, ganteng. Iya, jadi Marsyanda, Alisa, Adrian. Iya, Alicia yang bungsu. Ini sekarang Adrian yang kemana-mana nemenin Caca ya? Iya. Dan juga Bantuin yang kerjaanku juga. tahu persis dalam keadaan bagaimana Adrian harus bersikap untuk Marsyanda. Oke. Tapi nanti kita akan bahasnya. Boleh. Ini iklannya jadi akan tambah banyak. semangat. Ini iklannya jadi akan tambah jadi ilmu buat kita Ya. semuanya ya. Oke, kita kembali sesaat lagi di FYP. Warrior pagi. Oke, FYP Warrior pagi. Udah ada Adrian nih, ada
Adrian. Adrian ini adiknya Caca, tadi udah ngobrol kalau misalnya keluarga kan pasti tahu banget kondisinya Caca. Tapi biasanya support lu gimana sih, dan dalam keadaan Caca nih misalnya lagi kambuhan gitu, apa yang lu lakuin buat kakak lu? Kalau lagi kambuhan, Iya. Nyebutnya jangan kamu. Jangan kamu. kamu nih. Kamu kayak Kok orang kamu pacaran. misalnya gimana gitu? Ya, apa dong Cak ngomongnya kalau Kalau lagi lagi on? kalau lagi keluar. Sama keluar. Lo keluar apa lo? Itu lebih aneh lagi. Lebih aneh kalau lagi Apa yang lo lakuin kalau Caca lagi Kalau keluar lagi kan on. Kalau lagi on ya, kalau lagi on. Kalau lagi on, ya Kalau lagi on. kalau kayak Caca lagi manik gitu. Iya kan lagi. Nah, ini paling bener nih. Wah, lu paling bagus ya. Kalau kayak Caca lagi manik ya kan kita udah dikasih tahu juga ya perilakunya kayak gimana. Emang kadang-kadang susah sih kayak mau ngasih tahu kakak lagi manik nih gitu. Kadang-kadang susah, cuman kadang-kadang kita bikin nyaman aja dulu. Yang penting kita ada di samping kakak. Kasih ruang. Kita kasih ruang aja. Kasih ruang buat manik dulu maksudnya. Iya, tapi yang penting dia tahu kalau kita ada terus gitu. Diawasi. Tapi Didi misalnya, nih kakak jangan nanya ke Didi ya. Didi udah tahu nih kakak lagi manik. Didi biarin dulu, tapi kalau udah keluar garis Didi langsung rem dengan bilang, "Kak, kakak stop. Ini kakak lagi manik." Gitu atau gimana? Atau Didi give me time untuk kakak manik atau langsung di stop. Kita biasanya give kakak time soalnya kita juga ntar juga dia nggak sendiri kok gitu sebenarnya biasanya. Jadi kok gitu Cuman lu lihat-lihatan gitu sama Yela? Lagi menik gitu. kurang lebih. Tapi lihatannya lewat WhatsApp. Nggak secara langsung. Tapi kan itu kalau ada di lingkungan keluarga, tiba-tiba misal datang ke satu acara, tiba-tiba nyes gitu. Ah, itu yang kejadian kemarin. Aku datang ke acara YouTube sebuah media nih. Aku udah bener-bener banyak ngomong kasar, udah nyablak banget, duduknya udah kagak bener, ngeluarin lagu-lagu private-nya dia yang dia nggak mau publish. Dia kan bisa main musik juga, nggak mau dibahas tapi nggak mau publish. Dibocorin. Aku yang di si itu ya, bocorin. si Denny ya? Bukan. Terus udah gitu sampai sesudah syuting si Lisha waktu itu yang masih jadi admin manajemenku tuh Lisha. Ada yang satu lagi nih. Iya. Lisha tuh begging ke Bisa. produser acara, tolong please jangan dikeluarin karena Kak Caca udah bener-bener nggak kaya dirinya dan itu jelas banget. Tapi pas, Akhirnya tetap dikeluarin, sengaja dibagi dua karena udah nggak bisa, udah kontrak aduh, gitu. Tapi Dan pas itu komennya udah aneh-aneh. pas gue main ke tempat lo yang tahun lalu itu, masih inget gak? Iya. Lu Itu lagi enak. normal, lagi stable. Normal. Nah tapi berarti pemicunya tuh apa sebetulnya biasanya bisa tiba-tiba manik, tiba depresi? Ada nggak? Ada. Aku tuh selalu kalau lagi manik atau depresi nggak pernah tanpa alasan. Oke. Nah itulah jadi kita tuh nggak kayak beda sama orang yang dianggap gila. Kalau orang gila kan kayak wah lo nggak ada apa-apa tiba-tiba gitu kan. Kan ini gue nggak gitu juga. Gue kan ada alasannya. Gue ada kayak entah mungkin. Lu mah gitu banget. Rasanya kan kalau gue itu misalnya ada miskom dengan teman, ada miskom sama nyokap, terus dari itu ada masalah bertubi-tubi entah soal pekerjaan, selalu ada alasan yang bikin aku stres, terus stresnya tuh over dan aku Oke. nggak cerita ke siapa-siapa, karena aku nggak mau bebanin siapa-siapa, Oke. dan apalagi adik-adikku. Nggak pernah cerita juga? Kalau lagi ada beban banyak, aku itu nggak cerita ke adik-adik dan mama. Jadi mereka tuh selalu mikir, Kak, kayaknya kakak ini deh keluar unstable-nya. Mereka cuma taunya gitu doang, padahal salahnya di aku. Aku yang ngerasa nggak kuat ngebebanin mereka dengan ceritaku. Padahal mereka mungkin maunya aku cerita. Terlalu sok mandiri, takut nyusahin mereka, ini meledak. Meledaknya di bipolar, gejala bipolarnya itu. Tapi Nah, Adrian, kalau terjadi di depan mata kan keluarga ngelindungin. Pas lagi di nah, US. US gimana tuh pas dengar kabar begitu? Aduh. Mama gimana? Mama gimana? Lebih ke mama sama Lisa sih waktu itu susahnya, soalnya mereka hampir tiap hari nyoba ngehubungin Kak Caca tuh nggak bisa karena sangat dibatasin komunikasi di sana ya Kak. Iya, Maksudnya Kak aku Caca juga mau komunikasi keluar juga nggak Iya, bisa. iya. Itu sampai ya sebenarnya makasih banget sama KJRI Los Angeles sih yang lumayan membantu banget lah di urusan ini sampai mungkin bisa terluruskan lah gitu. Cuman waktu itu sulitnya di berhubungan itu sih komunikasi, susah banget. Dan akhirnya pulang. Iya dan akhirnya pulang. Itu mah bersyukur Beda banget. nggak ketika Caca pergi dan pulang? Dari pandangan lu sebagai adik, ada yang berubahkah dari karakter Indonesia aja. menurut? Indonesia bilang kakak sebelum pergi kan manik tuh. Iya. Ya pas pulang sebenarnya lebih tenang sih dia. Sampai Didi nanya kok, kakak kok bisa sih sekarang beda? Apa Iya. jangan-jangan karena obat yang dari rumah sakit yang baru itu? Jadi lebih iya, betul aku lebih nanya. stable. Pas pulang lebih stable kayak ya mungkin udah lebih tenang lah Kak Caca kayak kelihatan. Oke. Lu bikin itu nggak sih tulisan jurnal atau apa kan? Lu tuh apa-apa dijadiin ilmu dan lu share. Hobinya gitu kan? Kejadian kemarin itu lu bikin
sesuatu nggak? Iya, aku banyak bikin terbagi di berbagai macam platform. Ada yang di caption, ada yang kayak kalau udah datang ke talk show gini, ini kan jadi sharing juga ya. Iya. Dan juga sharing nggak sekedar cerita gue tuh gini, gue tuh gitu, tapi jadi orang yang menonton kalau dia punya keponakan, anak yang punya bipolar jadi punya harapan ngelihat tuh Marsyanda aja masih bisa pagi-pagi datang, bangun, make up, syuting, kerja, nyari duit. Tapi bener loh, aku setuju loh. Jadi memberi motivasi. Ini bagus bahwa kayak, punya bener. mental illness aja masih mau produktif. Betul. Ya, Kalau punya mental illness masa nggak mau ngapa-ngapain gitu ya harapannya. Jadi ini aku salut sebenarnya semangatnya Caca ya. Orang kan belum tentu juga ya udah diterpa begitu dia, aduh udah deh gue nggak mau di acara talk show deh, gue takutnya malah. Nah tapi begini kan semangatnya dia, ya udah nggak apa-apa gue hadapin, gue mau sharing ke orang-orang supaya semoga kalau misalnya ada yang misalnya sepengalaman sama gue dia bisa kuat kayak gue, ini bagus. Oke, ada jurnal yang bisa dibacain atau gimana gak sih? Tulisan ada banget. Jadi aku tuh nulis di HP. Ada juga sebenarnya tuh satu buku jurnal di mental health facility itu. Aku kerjanya tiap hari nulis. Nah ini kalau di HP ada beberapa kategori nih ya. Pilih ya. Nih. Kategorinya nih, di dalam kategori ini ada minimal 20-an tulisan. Oke. Nanti kita pilih random aja. Oke. Pilih growth. Kategori 1. Kategori 2 spiritual. Kategori 3 inner greatness. Kategori 4 lover. Kategori 5 introspection dan reminders. Kategori 6 to my family. Kategori 7 to myself. Kategori 8 Sienna my daughter. Gue nggak ngerti itu apa aja. Lu ngerti nggak? Gua ngerti, aku pilih Sienna my daughter. Oke. Daughter cinta. Dokter itu beda ya. Lu mau pindah sini aja lu. Nah, tadinya gue mau lihat. Oke. Tapi ini surat ini agak unik sih. Karena yang muncul pertama adalah yang aku tulis pas aku hamil Sienna bulan ke-6. Hah? Lu tulis? Lagi aku hamil Sienna nih. Sienna belum lahir, aku tulis surat buat Sienna dalam perutku. Boleh. Aku bacain ya. Boleh. Nah, ini di sini aku nyebutnya aku manggil diriku Mamah. Padahal kan pas udah lahir jadi ibu. Iya. Tiba-tiba pengen berubah nggak tahu kenapa. Jadi aku Mama nyebut buat diriku. aku aja. Gue nggak ngerti. Aku panggil mama. Oh ya oke. Nah ini judulnya Surat untuk Calon Bayiku. Baby Sienna, Mama berterima kasih karena kehamilan yang sehat ini. Selama 6 bulan mengandung, kamu di perut ini tetap mensupport Mama untuk belajar dan berkarya. Baby Sienna, Mama berterima kasih karena kehamilan yang kuat ini. Selama ini Mama gak pernah ngerasa terbebani sama sekali. Mama tetap semangat beraktivitas. Baby Sienna, Mama berterima kasih atas kehamilan yang penuh berkah ini. Tapi Mama juga mau minta maaf sama kamu. Kadang Mama lupa ngajak Sienna ngobrol dan mengelus Sienna dengan hangat. Mama mau minta maaf kalau Mama sibuk dan gak istirahat lebih banyak. Baby Sienna, Mama mau bilang betapa bahagia Mama atas hadirnya kamu. Kamu membawa arti baru dalam hidup Mama. Mama mengucapkan terima kasih. Kamu memberi begitu banyak untuk Mama selama 5-6 bulan kehamilan ini. Tenaga, inspirasi, dan semangat. Sekarang saatnya Mama memberi lebih banyak untuk kamu. Perhatian, kasih sayang, kehangatan, dan menjaga kesehatan Mama. Mama mau kamu tahu bahwa Allah menghadirkan kamu di dunia dengan tujuan yang spesial dan bermakna. Bagi Mama, Papa, keluarga ini, dan bagi dunia. Mama percaya kamu akan tumbuh menjadi seorang anak yang luar biasa, cantik dari hati, dan membawa berkah bagi dirimu dan orang-orang di sekelilingmu. Terima kasih sayang, kami semua menyayangi kamu, menerima kamu atas segala apa adanya diri kamu, dan menunggu-nunggu kelahiranmu. Untuk membimbingmu dengan cinta di setiap langkahmu kelak. Kamu berarti bagi kami semua. Love Mama. 22 Oktober 2012 jam 7.30 malam. Wah. Dan Sienna juga pasti ketika Mudah-mudahan mendengar Sienna ini nanti pasti langsung Dia pernah aku bacain loh. Pernah. Dia nangis ya pas denger.
Enggak sih, dia nggak nangis, tapi dia kayak udah biasa dia denger aku bikin tulisan buat dia. Dan itu harta karun buat Sienna Harta nanti. karun, Aduh. Sienna kalau masih banyak yang mau kita obrolin lagi sama Sienna, tetap di FYP for Your Pagi. Aduh, masih pengen banyak ngobrol tapi durasi kita udah mau habis. Adrian, lu sebagai adik, kalau seandainya suatu hari Caca punya pasangan lagi, punya pacar atau mau punya suami lagi, harus yang gimana yang bisa ngejaga kakak lu? Kalau buat Kak Caca yang penting orangnya tulus. Karena dia tulus. Jadi harus yang benar-benar tulus, yang bisa terima apa adanya dan menjaga dia. Ya. Yang Emang penting masih tulus. nyari, Cak? Maksudnya nggak ada agenda lain selain ketulusan gitu ya? Iya buat Kak Caca gitu. Emang masih nyari? Yang gini mah dicari bukan mencari. Nggak, nyari tapi nggak niat-niat amat nyarinya. Oke. Tapi sekarang udah ada belum sih, Cak? Oh jadi itu tuh harus ditanyain ya? Padahal gue suruh nanya yang lain biar yang itu Ya, ada nggak sekarang Kak Caca lagi ada deket nggak sama siapa? Ada nggak Kak? Ada nggak sih? Kenapa lu nanya-nanya gitu emang ada maksud apa? Nah, biar diambil sama infotainment jadi rame. Oh iya. Udah kalau gitu. Cak, thank you, Cak. Thank you. Oke, udah Cak, pokoknya sehat-sehat terus ya Caca. Caca sehat-sehat terus ya. Pokoknya kalau ada apa-apa kabarin ya. Terima kasih. Sehat-sehat ya Adrian ya. Sampai ketemu lagi di FYP for Your Pagi.